Shalom, berjumpa lagi dengan channel Klavos Sukacita. Saat ini saya akan membagikan bagian firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini bagi kami untuk membaca, mendengar, serta merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu Kudus, agar firman-Mu memberikan penerangan dalam seluruh kehidupan kami, memberikan kekuatan, pengharapan, dan sukacita bagi kami. Singkapkan firman Tuhan bagi kami, agar firman yang tersingkap bagi kami memahami setiap kehendak Tuhan yang harus kami jalani dalam hidup, kerja, dan karya kami hari demi hari. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 15, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan, perintah supaya saling mengasihi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Dari pembacaan kita, Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 15 diberikan tema kasih yang besar. Kasih yang besar. Pemirsa channel Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, bacaan kita ini merupakan satu bagian dari apa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia meninggalkan dunia. Dan dalam seluruh penyampaian Yesus kepada murid-muridnya, Yesus berharap supaya segala kebersamaan yang telah dilalui Yesus dengan murid-muridnya, pengajaran-pengajaran yang diberikan olehnya, bahkan tanda-tanda mujizat yang telah dikerjakan oleh Yesus semasa ia hidup di dunia, akan memperlengkapi setiap muridnya untuk dapat memberitakan tentang Yesus Kristus, mengabarkan tentang Injil Yesus Kristus, tatkala Yesus tidak lagi bersama-sama dengan dia, dengan para muridnya. Dan hal yang utama yang menjadi inti kedatangan Yesus, karya Allah kepada dunia melalui kelahiran Yesus dengan kehadirannya di tengah-tengah dunia ini adalah karena kasih. Kasihnya kepada manusia, kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan karena itu kasih itu pula yang menjadi penyampaian Yesus kepada murid-muridnya, perintah Yesus langsung kepada murid-muridnya agar supaya mereka melaksanakan di dalam kehidupan setiap hari dalam memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Dan di ayat ke-12 dari bacaan kita ini, kalau kita mau melihat kembali, inilah perintahku, ini adalah sebuah perintah, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi sebelum Yesus memerintahkan untuk mengasihi, dia sudah terlebih dahulu melakukan kasih itu di dalam pelayanannya bersama dengan murid-muridnya dan juga kepada manusia atau kepada dunia. Dan karena itu Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya supaya mereka harus lebih dahulu saling mengasihi. Dengan demikian ketika mereka saling mengasihi, maka mereka akan saling menopang, mereka akan saling meneguhkan, mengokohkan di dalam memberitakan tentang kasih itu dan menampakkan kasih itu kepada dunia di mana mereka akan memberitakan tentang Yesus Kristus. Dan dikatakan di ayatnya yang ke-14, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dengan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu mengasihi, maka dengan sendirinya kita atau murid-murid adalah sahabat daripada Yesus Kristus. Sebab Yesus tidak lagi menyebut para murid itu lagi hamba, karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi Yesus akan menyebut mereka sebagai sahabat, karena biasanya seorang sahabat saling memberitahukan rahasia mereka masing-masing. Seorang sahabat saling mengetahui kehidupan mereka masing-masing. Seperti yang disampaikan di ayatnya yang ke-15, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Artinya bahwa tidak ada rahasia di antara kita, antara Yesus dan murid-muridnya. Dan hal utama yang harus dilakukan adalah
mengasihi. Dengan demikian Yesus mengharapkan supaya apa yang telah diterima oleh murid-muridnya, yaitu menerima tentang kebenaran, pengajaran dan kebenaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus, maka murid-muridnya harus bertindak sesuai dengan kebenaran pengajaran yang Yesus sampaikan. Dalam hal ini adalah mengasihi. Mereka harus bertindak dengan kasih dalam seluruh tugas, tanggung jawab dan juga pelayanan mereka, dan mereka juga harus tetap terus berpegang pada kebenaran atau apa yang mereka dengar itu. Sehingga dalam kebenaran, dalam segala pengajaran yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya akan memperlengkapi murid-muridnya ketika Yesus tidak bersama dengan mereka lagi di dalam mewartakan tentang Injil Yesus Kristus. Tema kita adalah kasih yang besar. Biasanya kita memberikan kasih kepada seseorang jika orang itu menguntungkan kita, jika orang itu bermanfaat bagi kita, atau jika selama ini dia hanya berbuat baik kepada kita, dia melakukan kebaikan-kebaikan kepada kita, maka kita bisa meresponinya juga dengan kasih atau hal yang sama, kebaikan itu kepadanya. Sangat sukar bagi kita untuk mengasihi seseorang yang mungkin kita tahu membenci kita, apalagi kita juga lebih tahu lagi dia merancangkan hal yang jahat terhadap kita. Tetapi di sini Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, sebab dia tahu bahwa manusia akan menyerahkan, dunia akan menyerahkan dia untuk dibunuh, untuk disiksa, untuk dihina dan sebagainya. Dia mengingatkan kepada murid-muridnya dan memberikan perintah supaya saling mengasihi. Sehingga kasih itu tidak hanya diberikan dalam situasi baik-baik saja kepada orang-orang tertentu saja, tetapi kasih itu juga harus diberikan kepada setiap orang yang mungkin kita tahu membenci kita atau merancangkan hal yang jahat kepada kita. Sebab kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu kita sama saja, orang berdosa juga melakukan hal demikian. Mereka juga mengasihi orang yang mengasihi mereka, tetapi juga mereka akan membenci orang yang membenci mereka. Karena itu kalau kita hanya mengasihi orang karena orang itu mengasihi kita dan kita tidak mau mengasihi orang yang membenci kita, maka kita tidak beda dengan orang berdosa. Itulah yang membedakan orang Kristen, pengikut Kristus, dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus atau orang-orang fasik. Dan karena itu kita harus terus memberikan kasih kepada sesama kita. Dan kasih itu harus lebih besar, kasih yang besar, kasih yang tidak tanggung-tanggung, kasih yang tidak membedakan, kasih yang tidak pikir-pikir apakah dia menguntungkan atau tidak. Dan kasih itu harus dengan sepenuh hati. Kasih itu dengan kejujuran, kasih itu dengan melibatkan seluruh perhatian dan bahkan perasaan kita, agar tidak ada pikiran-pikiran yang tadi saya sampaikan bahwa apakah itu menguntungkan atau tidak menguntungkan untuk memberikan kasih itu kepada dia atau tidak, kepada orang lain atau tidak. Pemirsa channel Klavo Sukacita, marilah kita berjalan dan terus hidup di dalam kasih dengan sesama kita yang kita tunjukkan kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada persekutuan jemaat kita, kepada lingkungan di mana kita bekerja dan melakukan setiap aktivitas dan rutinitas kita, dengan tidak membedakan, apalagi berpikir apakah dia layak dikasihi atau tidak. Sebab dalam keberadaan hidup kita Allah mengasihi kita. Dia menerima kita apa adanya, dan dia mau dan telah memberikan perintah supaya kita pun hidup mengasihi sesama kita dengan tiada membedakan, tiada memikirkan, dan tidak membuat di dalam kehidupan kita untuk hal mengasihi dengan melakukan segala ketidakadilan dalam kehidupan kerja, karya, dan pelayanan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk kami harus saling mengasihi, sebab itu adalah perintah-Mu ya Yesus bagi murid-muridnya dan bagi kami di hari ini. Kami sering lalai untuk melakukan kasih itu, sebab kami sering membeda-bedakan siapa yang harus kami kasihi dan siapa yang tidak harus kami kasihi. Dan karena itu kami memohon, ya Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu Kudus, hancurkan segala pikiran-pikiran sia-sia di dalam diri kami, segala perbuatan-perbuatan yang membuat kami hanya berpaut kehidupan kepada duniawi dan keinginan-keinginan duniawi, sehingga membuat kami lupa apa yang menjadi perintah Tuhan bagi kami untuk harus kami jalani dalam hidup, kerja, dan karya kami setiap hari.
Inilah doa dan permohonan kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan dalam menjalani seluruh kerja dan karya kami di sepanjang hari yang Tuhan karuniakan kepada kami ini. Terpujilah namamu ya Yesus Kristus, kini dan selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.